Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala itu pernah berkomentar tentang surat Al-Asr. Beliau mengatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan 'alal ibadi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau diasumsikan atau kalau diandaikan tidak ada Quran yang 113 surat dan hanya ada satu surat yaitu Al-Asr, kata Imam Syafi'i, itu cukup untuk menuntun kehidupan manusia. Sampai juga beliau menyatakan di dalam riwayat ya, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum." Jadi kalau umat Islam ini betul-betul membaca surat Al-Asr itu dengan penuh kesadaran intelektual tapi juga spiritual, lalu dia mengambil langkah berdasarkan arahan surat Al-Asr, kata beliau, cukup untuk melapangkan hidup mereka. Jadi kita tidak perlu risau. Saya mengatakan kita harus membangun pandangan positif apapun dinamika zaman, dan bukan barang baru kemudian Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr. Yang menarik adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir dari Mesir, beliau mengatakan ketika Allah menyebut diksi asar, itu waktu asar, itu memang menunjukkan waktu yang sudah penghujung dalam waktu produktivitas manusia ya. Jam 7 kita masuk kampus, kalau sudah waktu asar itu sudah menjelang akhir kegiatan kita. Demikian juga profesi-profesi yang lain. Ini menunjukkan waktu ini akan segera berakhir, kata beliau. Tapi juga ada makna yang menarik, bahwa Al-Imam Mutawalli Sya'rawi mengatakan ya, apa pesan moral daripada Al-Asr itu yang paling pokok, kata beliau, karena waktu ini segera berlalu, maka kita harus segera melakukan hal-hal yang produktif di dalam kehidupan kita. Pada Jumat kemarin saya mengatakan ada satu karakter yang kita bangun adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Zaman ini membuat kita lebih sibuk dengan urusan orang lain daripada urusan kita sendiri. Maka Nabi mengatakan di antara tanda kebaikan orang adalah agar hidupnya produktif ya, dia meninggalkan apa yang memang tidak bermakna dalam hidupnya. Mungkin orang semuanya viral, semuanya sibuk. Nah sekarang ini, belum lama saya diskusi dengan beberapa wartawan dari Kompas, dari CNN dan lain-lain. Mereka mengatakan, hari ini Pak, kami mencari berita itu bukan turun ke lapangan. Kami hanya mengamati apa yang lagi viral di sosial media. Dan semua orang berbicara ke arah itu. Maka Nabi mengatakan, tanda keislaman Anda ketika Anda tidak terkecoh dengan apa-apa yang viral itu dan Anda fokus pada apa yang bermakna dalam hidup. Maka Imam Mutawalli Sya'rawi mengajarkan kita, you tetap produktif. Dan yang menarik menurut saya, dia mengatakan bahwa waktu yang paling hakiki, yang esensial dalam kehidupan kita di dunia, kata beliau, adalah asrul iman wal Islam. Ketika di masa itu ada keimanan dan ada keislaman yang tetap eksis di dalam diri dan keluarga kita. Itu cukup bagi Anda untuk mengatakan apapun gejolak zaman, tapi Anda menjamin di dalam keluarga Anda ada al-iman dan Islam, kata beliau, itu sudah cukup. Dan yang dimaksud dengan kemajuan zaman itu laisa asrul maddiyah, laisa asr al-hadaratil maddiyah. Bukanlah ketika peradaban materi itu menguasai kehidupan manusia seperti saat ini, gitu kan? Dan kata beliau juga, bukan pula kejayaan era revolusi teknologi termasuk digital. Jadi dalam pandangan Mutawalli Sya'rawi, apapun dinamika zaman manusia sebut, Al-Quran tetap mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi sederhana sekali. Jadi wajar saudara sekalian, mengapa para sahabat di dalam riwayat-riwayat yang sahih, misalnya dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, dan dinyatakan hadis ini sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala, apa kata Al-Imam Ad-Darimi radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Madinah Ad-Darimi, beliau mengatakan, kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah jika dua di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idal taqaya, jika mereka bertatap muka dan bertemu, bersua,
lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar surat al-'asr. Mereka tidak akan berpisah satu sama lain sampai satu di antara mereka membacakan wal asri innal insana lafi khusr. Jadi saya kira kita perlu usulkan kepada rektor AIK ini, ya dosen-dosen kalau mengawali kuliah itu juga jangan melupakan surat ini. Dulu di Kauman, kata Allah yarham Pak Malik Fajar ketika beliau sekolah dasar, itu namanya sekolah Muhammadiyah itu tidak akan mulai guru mengajar kecuali membaca surat Al-Asr dan tidak akan mengakhiri pelajaran kecuali membaca surat Al-Asr.